Halo Sobat Kimia, pernah nggak sih kalian nyeduh kopi terus lama-lama menjadi dingin? Atau melihat es batu yang cepet banget mencair di siang hari yang panas ini? Nah, ternyata semua itu berhubungan sama kalor. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih cara mengukur panas atau energi yang berpindah dalam suatu reaksi, yaitu melalui konsep kalorimetri. Yuk kita mulai, let's go! Simak videonya baik-baik ya. Kalian mungkin sering banget denger istilah kalor. Kalor itu ada di mana-mana, teman-teman. Saat kita memasak, saat kita berolahraga, bahkan ketika reaksi kimia itu terjadi, itu juga ada kalor. Tapi gimana caranya kita tahu berapa banyak energi panas yang berpindah? Nah, itulah mengapa hari ini kita akan membahas bersama-sama, yaitu mengenai kalorimetri. Coba kalian bayangkan, bagaimana kalau air panas dicampur dengan air dingin? Apakah suhunya bakal turun? Suhunya jadi berapa? Nah, panasnya dari mana ke mana ya berpindahnya? Nah, konsep sederhana ini itu ternyata jadi dasar dari topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kalorimetri. Yuk, kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita masuki materi, Ibu ada satu pertanyaan lagi nih. Apa yang terjadi ketika kalian menambahkan es ke dalam teh panas? Suhunya apakah jadi panas atau menjadi dingin? Nah, kalian tebak ya. Nah, jadi adik-adik, saat es itu ditambahkan ke dalam teh panas, es akan menyerap kalor atau panas dari teh panas tersebut untuk mencair. Karena es itu menyerap kalor, suhu minuman atau suhu teh itu akan turun hingga mencapai suhu kesetimbangan termal antara es dan minuman panas. Nah, dalam kaitannya dengan perubahan entalpi dalam kalorimeter, proses ini itu dikategorikan sebagai reaksi endoterm. Karena sistem atau esnya itu menyerap kalor dari lingkungannya. Lingkungannya apa? Lingkungannya adalah teh panasnya tadi. Oke. Nah, hari ini itu kita akan belajar mengenai dua hal ini ya, adik-adik. Yang pertama, ada prinsip kalorimetri, kapasitas kalor, dan kalor jenis larutan. Kemudian yang kedua, ada penurunan rumus, perhitungan kalor, dan menghitung perubahan entalpinya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, intinya, apa sih yang dimaksud dengan kalorimeter? Nah, kalian pasti waktu SMP sudah belajar mengenai kalor ya adik-adik. Kalor itu apa? Kalor itu juga bisa diartikan sebagai panas. Sedangkan kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor suatu reaksi. Tuh. Nah, prinsip pengukuran kalorimeter itu adalah asas Beck. Asas Beck menyatakan bahwa kalor yang diserap itu akan sama dengan kalor yang dilepaskan selama reaksi berlangsung. Nah, berdasarkan asas Beck ini, sehingga dapat dihitung rumus dari kalor reaksinya. Nah, next kita ke jenis-jenis kalorimeter. Kalorimeter itu ada dua jenis adik-adik. Yang pertama ada yang namanya kalorimeter boom, dan yang kedua ada yang namanya kalorimeter sederhana. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kalorimeter boom dulu. Kalorimeter boom itu adalah kalorimeter yang khusus untuk menentukan reaksi-reaksi pembakaran saja. Nah, kemudian di kalorimeter boom sendiri itu terdiri dari banyak hal. Bisa dilihat di PPT juga ya adik-adik. Ini kalian bisa lihat ya. Di situ ada termometer. Termometer itu berfungsi untuk apa? Termometer berfungsi untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi. Kemudian di situ juga ada stirrer atau pengaduk
yang berfungsi untuk apa? Untuk meratakan suhu di airnya. Kemudian di situ juga ada yang namanya stempel cup. Stempel cup atau cawan sampel itu berfungsi sebagai tempat zat yang dibakar. Kemudian di situ juga ada boomnya sendiri atau steel container yang berfungsi sebagai tempat reaksi pembakaran tertutup. Kemudian di situ juga ada ignore swings, itu adalah elektroda atau pemantik untuk menyalakan sampelnya. Tuh. Nah, di situ yang biru-biru itu adalah air kalorimeternya sendiri yang berfungsi untuk menyerap panas dari suatu reaksi. Kemudian yang abu-abu atau yang hitam itu adalah dinding luarnya yang berfungsi untuk menahan kehilangan panas. Jadi supaya di dalam kalorimeter bumi itu tetap panas gitu. Jadi biar ditahan supaya panasnya tidak hilang. Nah, kemudian yang kedua ada kalorimeter sederhana. Kalau di kalorimeter sederhana, ini komponen-komponennya juga tentunya lebih sederhana ya, adik-adik. Yaitu ada termometer, ada pengaduk, ada penutup, bejana luar, kalorimeter sendiri, kemudian dan penyangga dari isolator. Nah, kalorimeter sederhana itu biasanya digunakan untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya berlangsung dalam fase larutan. Nah, tadi jika di kalorimeter boom itu kan digunakan untuk reaksi yang pembakaran. Nah, yang di kalorimeter sederhana itu digunakan untuk reaksi yang berlangsung pada fase larutan. Perbedaannya di situ. Nah, next kita ke persamaan entalpinya atau rumus penentuan entalpi. Nah, tadi di kalorimeter boom itu kan Q system atau kalori di dalam sistemnya kan 0. Karena kan dia sistemnya tertutup, jadi tidak ada perpindahan panas dari luar maupun ke dalam ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa Q system itu sama dengan 0. Q system itu tadi terdiri dari apa aja? Itu terdiri dari Q reaksi ditambahkan dengan Q larutan dan ditambahkan dengan Q kalorimeter. Sehingga kita bisa menuliskan Q reaksi ditambah Q larutan ditambah Q kalorimeter sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa menuliskan Q reaksi itu kan delta H ya, atau perubahan entalpi, sehingga kita bisa menuliskan delta H ditambah dengan Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter sama dengan 0. Nah, delta H itu kemudian kita pindahkan ruas, sehingga menjadi kemudian kita pindahkan ruas, sehingga menjadi delta H sama dengan min Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, pada saat kalian SMP, itu kan kalian pernah ya mendapatkan materi di fisika yaitu kalor atau Q. Rumusnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Nah, rumusnya itu adalah MC delta T ya. Sehingga kita bisa menuliskan di persamaannya yaitu delta H sama dengan min M kali C kali delta T ditambah dengan C besar dikali dengan delta T. Nah, ini kita bisa mendapatkan persamaan delta H-nya. Tetapi biasanya di soal itu yang ditanyakan adalah perubahan entalpi molar. Sehingga cara mencarinya yaitu delta H tinggal dibagikan dengan jumlah molnya. Sehingga persamaannya yaitu delta H sama dengan min M kali C kecil kali delta T ditambah dengan C besar kali delta T dibagi mol. Yaitu dengan M apa? M adalah massa larutan atau massa air. Yang mana satuannya itu adalah gram per kilogram. Kemudian C kecil itu apa? C kecil itu adalah kalor jenis air atau satuannya yaitu joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu, yang mana satuannya itu adalah derajat Celcius. Kemudian C besarnya, apa C besarnya? C besarnya itu adalah kapasitas kalor,
yang mana satuannya adalah Joule per derajat Celcius. Nah, untuk mol satuannya juga tetap mol ya adik-adik. Nah, itu tadi adalah cara mencari perubahan entalpi jika diketahui dengan kapasitas kalornya. Nah, jika tidak diketahui kapasitas kalornya, berarti cukup sampai dengan persamaan yaitu delta H sama dengan min MC delta T dibagi dengan molnya. Oke, kita next ya. Oke, jadi selanjutnya adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini adalah rumus-rumus dan satuan-satuan penting. Tadi perubahan entalpi itu rumusnya, jika diketahui kapasitas kalornya, rumusnya adalah yaitu delta H sama dengan min M kali C kali delta T ditambah dengan C besar dikali dengan delta T dibagi mol. Kemudian jika di soal itu tidak diketahui kapasitas kalornya, berarti langsung saja yaitu delta H sama dengan min M kali C kali delta T dibagi dengan mol. Nah, satuan-satuan penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama, Q itu apa? Q adalah kalor. Kemudian rho sama dengan massa jenis. Cara mencari massa jenis gimana? Yaitu M per V. Kemudian rho air itu biasanya adalah 1 gram per mili. Nah, 1 gram itu sama dengan 1 mili. 1 kilogram itu sama dengan 1 liter. Kemudian untuk di volumenya itu biasanya cc itu sama dengan sentimeter kubik sama dengan mililiter. Kemudian untuk yang desimeter itu sama dengan liter. Itu oke. Supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini di soal itu ada 10 gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Nah, jika kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan selisih suhu sebelum dan sesudah reaksi adalah 5 derajat Celcius, maka hitunglah perubahan entalpi pelarutan NaOH apabila menggunakan bejana aluminium tanpa mengabaikan banyaknya kalor dari kalorimeter, atau kapasitas kalor dari kalorimeter sama dengan 9,1 Joule derajat Celcius dengan MR NaOH sama dengan 40 gram per mol. Caranya gimana? Caranya kalian tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah massa NaOH sama dengan 10 gram, MR NaOH sama dengan 40 gram per mol, massa air sama dengan 150 gram, C kecil sama dengan 4,2, delta T sama dengan 5 derajat Celcius, dan C besar sama dengan 9,1 Joule per derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perubahan entalpinya. Berarti rumusnya adalah delta H sama dengan min M kali C kali delta T ditambah C besar kali delta T, kemudian dibagi dengan molnya. Nah, karena molnya belum diketahui, kita perlu mencari molnya terlebih dahulu, yaitu rumusnya adalah N sama dengan gram per mR. Ya udah, kita tinggal masukkan saja, yaitu N sama dengan 10 gram dibagi 40 gram per mol, yaitu sama dengan 0,25 mol. Nah, karena sudah diketahui molnya, kita tinggal masukkan ke persamaan delta H sama dengan min M kali C kali delta T ditambah C besar kali delta T dibagi molnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu negatif 3405,5 Joule dibagi 0,25 mol, itu didapatkan hasil sekitar minus 13.622 Joule. Sangat gampang kan? So ya, cara mencari delta H-nya. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Dadah.